Oke, itu ini sana. Sih rambut tebal. Oke, aduh maaf. Sekarang kita masuk dalam permengan firman Tuhan. Sebenarnya tadi sudah berdoa ya. Jadi ini latihan malam buat persiapan di besok. Jadi kita latihan ini. Jadi kita emosi kita. Jadi saya anggap semua yang ada di sini yang menonton ini sebagai jemaatnya kita gitu. Oke, kita harus serius. Harus nyalain kipas dulu. Ya, harus serius. Ini berarti kali. Ay, mantap sekali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dan Shalom. Shalom. Gitu. Kita akan masuk dalam permengan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya minta kesediaannya Bapak Ibu semuanya untuk menyimpan HP-nya dan biar kita lebih fokus lagi dalam mendengarkan firman Tuhan, karena renungan saya ini tidak lama dan itu sangat singkat sekali. Ya kira-kira 10 menit, tidak sampai 10 menit, paling lama 5 menit lah. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya coba minta Bapak Ibu semuanya untuk melipat tangannya dan menundukkan kepala serta kita tutup mata dan kita bayangkan bahwa kita sedang berada di ruang tamu yang sangat mewah sekali, maksudnya di dalam rumah yang sangat besar sekali, dan kita sedang duduk di ruang tamu dengan sofa yang sangat besar, sofa yang tidak pernah kita duduk selama kita hidup. Coba kita bayangkan kita sedang duduk di situ dan kita melihat rumahnya yang sangat rapi, ada TV-nya, ada bola lampunya semua, bahkan ada foto-fotonya yang tersusun rapi. Pokoknya rumah itu benar-benar sempurna sesuai dengan impian kita gitu. Mungkin dalam hati kita akan berpikir kayak gini, misalkan kalau kita lagi bertamu itu anggaplah itu orang lain, kita pasti ngomongnya kayak gini, pasti ini orang kaya ya, pasti banyak pembantu-pembantunya ya, sehingga rumahnya selalu bersih dan selalu kelihatan rapi tanpa ada debu sedikit pun gitu. Tapi saya yakin dan percaya, kita juga tahu semuanya, baik rumah yang kecil atau rumah yang besar pun tentu ada yang namanya ruang kecil. Biasanya itu berada di belakang, dan itu disebut apa? Itu disebut gudang. Nah, kita tahu apa isi yang biasanya kita isi di gudang itu apa? Tentu yang kita isi di sana itu bukan barang yang mahal, bukan barang yang mewah. Tentu kita isi barang-barang yang berantakan, barang-barang yang sudah tidak kepakai, sapu-sapu yang tidak kepakai. Pokoknya semua barang-barang yang sudah tidak kepakai, yang sebenarnya sudah tidak layak dipakai gitu. Tapi kita masih mau menyimpan gitu, kita simpan di gudang tersebut. Dan pada akhirnya gudang itu akan menumpuk, dan karena yang namanya gudang itu jarang sekali dibersihkan, kalaupun dibersihkan itu cuma sebulan sekali atau 2 kali gitu. Tentu lama-lama akan ada debu, terus lama-lama nanti akan ada cicak, ada kecoa, sampai ada pun kadang-kadang tikus ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati kita itu atau kita secara pribadi itu sama seperti rumah yang kelihatannya rapi, yang kelihatannya bersih, tetapi di belakangnya ada gudang kecil. Kalau rumah tadi kelihatannya rapi dan bersih, kita juga manusia gini. Di depan teman-teman kita, di depan tempat pekerjaan kita, di depan keluarga kita, di depan gereja, kita kelihatannya sempurna sekali. Kita kelihatannya baik sekali. Seakan-akan tidak ada masalah hidup yang terjadi dalam hidup kita. Seakan-akan kita tidak memiliki beban. Tetapi di balik itu, di balik
kitanya yang kayak merasa dia kayak dipandang, kok dia baik sekali, kok dia kayak tidak berantakan. Kita di dalam hati kita secara pribadi itu ada yang namanya gudang kecil. Jadi gudang kecil dalam hati kita tidak berbentuk gedung gitu, terus ada pintunya, ada kuncinya, tidak. Tapi di dalam hati kita menyimpan barang-barang yang tidak kepakai, barang-barang yang tidak berguna, barang-barang yang seharusnya kita buang. Tetapi kita menyimpan, dan apa itu Bapak Ibu Saudara? Itu adalah hati yang dendam, yang iri, yang menyimpan masa lalunya, menyimpan dengki, menyimpan iri hati. Apa iri hati itu? Kalau melihat orang bahagia kita juga iri, kalau lihat orang sakit juga kita juga bahagia gitu. Bukannya kita aduh kasihan sekali, kita mendoakan, bukan, tidak Bapak Ibu. Ternyata kita nggak, syukurlah dia sakit. Begitu toh kalau ada yang kita pinjam begitu tidak pernah kasih gitu. Kita kalau dia lagi bahagia itu pun iri, kok dia sakit pun kita tetap iri, jadi serba salah ya. Jadi pikiran kita yang ada di pikiran kita menyimpan itu adalah sebenarnya sampah yang seharusnya kita buang. Kita harus lemparkan keluar, kita harus buang semuanya supaya hati kita itu bersih. Tidak hanya kelihatan di depan orang-orang doang kita bersih, tapi di dalam hati kita pun yang orang tidak tahu kita harus sempurna. Kita harus membuang semua iri hati kita yang ada dalam hati kita. Nah, pada saat ini, malam hari ini, mari kita berhenti sejenak. Mari kita benar-benar membuka hati kita, membuka gudang yang kecil kita itu, kita buka semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita buka, kita minta Tuhan, Tuhan ayo masuk Tuhan. Saya persilahkan Tuhan untuk masuk dalam hidup saya, bukan dalam pikiran saya, bukan hanya dalam pekerjaan saya, bukan hanya dalam pelayanan, tapi saya mau supaya Tuhan itu benar-benar masuk dalam hati saya, bersihkan hati saya Tuhan. Dilis lagi Tuhan, apa yang kurang Tuhan, perbuatan yang menurut saya baik yang saya lakukan tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Ayo Tuhan, ayo bersihkan. Pembersihan hati tidak akan terjadi kalau kita tidak mau menyerahkan kunci seutuhnya kepada Tuhan. Pemulihan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memberikan, ayo Tuhan, silakan masuk Tuhan. Tuhan masuk, selidiki hatiku, pikiranku, perkataanku, pekerjaanku, ayo selidiki Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak memberikan kunci itu kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ada seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu semuanya tahu tidak raja yang berkenan di hati Tuhan? Yaitu Daud. Mari kita sama-sama buka Mazmur 139 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, dan kenallah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita masuk dalam poin pertama. Ada beberapa poin yang saya simpulkan di sini, yaitu yang pertama, mengizinkan Tuhan menjadi ahli bangunan. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di ayat yang pertama, ayat yang ke-23 mengatakan, selidiki aku Tuhan, kenali hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Daud tidak bilang, Tuhan, lihat saya, lihat hati saya, lihat pikiran saya, lihat perbuatan saya sangat baik, bukan? Tidak, di sini Daud justru memberikan kepada Tuhan, ayo Tuhan, selidiki saya Tuhan, selidiki hati saya, selidiki pikiran saya, kenali hati saya, ujilah aku. Ujilah aku, apakah pikiranku, motifku, selidiki aku, pekerjaanku, semuanya ayo Tuhan cermati. Di sini Daud berani mengatakan doa itu kepada Tuhan. Kalau Daud saja bisa memberikan kepada Tuhan, mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hatinya untuk dibersihkan, untuk dibenarkan, kenapa kita manusia tidak bisa? Padahal kan kita sama-sama manusia juga. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerminan hati adalah keberanian untuk berkata. Mari kita mencerminkan hati kita untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah, saya tidak bisa Tuhan untuk terus berpura-pura dalam
supaya kelihatannya baik. Saya sudah capek, saya sudah retak Tuhan, saya ini retak Tuhan, coba Tuhan periksa aku, bukan coba, mari Tuhan periksa aku, selidiki aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu merupakan ahli bangunan. Tuhan tahu di mana yang retak, Tuhan tahu di mana tiang yang goyah, Tuhan tahu di mana tiang yang mau copot, Tuhan tahu itu. Untuk itu mari kita membiarkan Tuhan itu menjadi ahli bangunan yang sejati, karena Tuhan tahu di mana. Misalnya kalau rumah yang bocor, Tuhan tahu, Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita, Tuhan, supaya kita dibenahi, supaya kita ruangan yang bocor tadi Tuhan tambah lagi, Tuhan renovasi lagi kita dari awal. Kita mempersilahkan Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita, tidak, tetapi Tuhan mau supaya kita Tuhan mau merenovasi kita supaya menjadi lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai ahli bangunan. Yang kedua, mengenali jalan yang serong. Nah, lalu Daud yang ayat yang berikut itu, lalu Daud berkata, apakah jalanku serong? Di masa sekarang, jalan yang serong yang kita maksud di sini atau yang kita kenali saat ini, mungkin dalam pekerjaan kita merasa bahwa ketika saya mendapatkan gaji yang besar, ketika saya mendapatkan upah yang lebih besar, kita mungkin berkata, oh ini karena hasil kerja saya, karena saya yang berusaha sendiri. Kita tidak lagi memikirkan bahwa semuanya itu kita diberikan kekuatan, kita diberikan berkat, itu semuanya berasal dari Tuhan gitu. Kita mengandalkan gitu. Terus dalam kepala keluarga juga kita sering mengatakan ketika anak kita berbuat salah apa gimana, dalam hati kita selalu mulut kita cepat kali ngomongnya, kamu tuh anak nakal, anak yang tidak berbakti, anak yang permisi, anak bodoh sekali gitu. Itu udah, menurut kita sebagai manusia, kita mengatakan itu supaya anak kita itu baik, supaya anak kita itu kedepannya menjadi baik. Tapi kita tidak pikir lagi bahwa itu perkataan itu melukai hati anak-anak kita, melukai hati Tuhan. Tapi marilah mendidik anak-anak dengan baik. Kita berpikirnya bahwa apa yang saya lakukan hari ini, ketika saya mendidik anak saya dengan cara begini, tentunya nanti akan baik. Ya memang baik, kelihatan itu menurut kamu, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Contoh yang kedua, ketika kita menolong orang sesama kita manusia, ya udah kita tolong, tapi di belakangnya itu nanti kita ngomong, kok dia sedang minta tolong, minta gini-gini, kok di saya terus, kenapa saat saya dia tidak ada gitu. Itu kita melakukan baik, kita melakukan yang baik, kita kelihatan baik terus orangnya berkata gini, dia lo sangat baik, dia sering menolong saya, itu memang kelihatan baik, tapi di belakangnya itu yang kamu tidak tahu, dia lain daripada apa yang dia lakukan gitu. Mari, pemulihan itu butuh kerendahan hati, kita mengakui, ya Tuhan, saya menyadari, saya mengakui Tuhan bahwa jalan saya serong, jalan saya miring Tuhan, jalan saya belok ke kiri atau ke kanan. Sekarang saya minta Tuhan untuk luruskan kembali, supaya hidup saya ini lurus kembali dan berkenan kepada Tuhan. Poin yang ketiga itu dituntun di jalan yang benar. Setelah Tuhan tadi menjadi ahli bangunan, terus Tuhan memeriksa apakah perbuatan kita serong. Setelah Tuhan menjadi ahli bangunan tadi, Tuhan memperbaiki hidup kita tadi, kita bertanya lagi, apakah yang saya sudah lakukan ini Tuhan, apakah itu berkenan di hati Tuhan atau serong dari jalan yang Tuhan mau. Sekarang poin yang ketiga, tuntun ke jalan yang benar. Itu ayat yang berikut itu, apakah jalanku serong? Yang berikut itu, tuntunlah aku di jalan yang benar. Setelah diperbaiki semua, setelah Tuhan menjadi ahli bangunan, setelah Tuhan mengenali jalan kita serong atau tidak, itu Daud tidak berhenti di situ saja, tetapi Daud meminta apa, Bapak Ibu Saudara? Daud ayat yang terakhir itu, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemulihan itu bukan tujuan akhir. Jadi ketika tadi sudah dipulihkan itu, ya udah stuck di situ, tidak. Tapi itulah sebuah perjalanan. Setelah rumah kita dibersihkan, kita mau supaya kita dituntun keluar dan tidak membiarkan kita membereskan. Kalau ada sesuatu yang terjadi lagi, kita tidak membiarkannya. Udah Tuhan, saya sendiri yang bereskan gitu. Tidak. Tapi di sini Daud mengajak kita semuanya, ayat yang terakhir itu Tuhan mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal.
supaya ketika ada kekacauan hidup kita, kita percaya, kita udah percaya, kita udah tahu, oh Tuhan yang memegang tangan saya. Jadi hidup saya akan merasa aman karena Tuhan selalu ada bersama saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Karena saat ini Tuhan sedang menunggu apakah kita mau memberikan kunci hati kita kepada Tuhan atau kita, yaudah Tuhan saya maunya saya sendiri aja yang bersih, yang benar biar saya sendiri aja gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berhenti menjadi orang yang kelihatannya rapi, kelihatannya sempurna di luar, tetapi di belakang hati kita itu masih ada menyimpan dendam, masih ada menyimpan iri hati. Mari kita berhenti di situ, biarkan Tuhan yang masuk dalam hidup kita, biarkan Tuhan yang bersihkan debu-debu kekecewaan kita, debu-debu iri hati kita, membiarkan pemulihan itu terjadi dalam hidup kita, bukan hanya setelah tadi rumahnya dibersihin, tidak berhenti di situ saja, tetapi kita mau supaya kita bertanya lagi kepada Tuhan, apakah yang saya lakukan ini Tuhan sudah benar atau ada maksud di balik itu. Dan setelah itu juga kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita di jalan yang kekal, di jalan yang berkenan kepada Tuhan, di jalan yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kita ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita menyerahkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hidup kita, kita tidak sama seperti dulu lagi. Kita akan memiliki hati yang lebih baru, hati yang damai dan lebih kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Itu saja renungan saya pada malam hari ini. Ternyata lebih dari 5 menit ya, ternyata 16 menit. Oke, begitu. Saya akhiri firman Tuhan kita pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.